Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Maya Safitri dengan NIM 22101001. Yang kedua ada Nur Syamsiati Fitri dengan NIM 22101036. Yang ketiga ada Tina Mariani dengan NIM 22101107. Kami akan menjelaskan apa itu penyakit agranulositosis. Baiklah, saya Tina Mariani ingin menjelaskan pengertian dari penyakit agranulositosis. Agranulositosis adalah istilah yang digunakan saat sumsum tulang gagal membentuk agranulosit, yaitu jenis sel darah putih yang membantu melawan infeksi. Infeksi agranulositosis menyebabkan tubuh tidak memiliki daya tahan yang cukup dan dapat menyebabkan mudah mengalami keluhan akibat infeksi bakteri kronis yang sering terjadi di kulit, paru-paru, tenggorokan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada manifestasi klinik penyakit tersebut. Tanda dan gejala penyakit agranulositosis biasanya ditandai dengan gejala yang cepat dimulai dengan timbulnya panas dan sakit tenggorokan. Agranulositosis yang disebabkan obat antitiroid dimulai dengan mencari riwayat pemakaian obat pada setiap pasien yang menderita panas. Yang ketiga ada etiologi atau penyebab penyakit agranulositosis. Yang pertama, kondisi autoimun seperti lupus dan rheumatoid arthritis. Yang kedua, penyakit yang menyerang sumsum tulang seperti anemia, aplastik, leukemia, dan sindrom myelodysplasia. Yang ketiga ada hepatitis. Yang keempat ada HIV. Yang kelima, tindakan kemoterapi dan transplantasi sumsum tulang. Yang keenam, paparan senyawa kimiawi seperti arsenik atau merkuri. Yang ketujuh, penyakit infeksi seperti malaria, tuberkulosis, dan Rocky Mountain Spot Fever. Yang kedelapan, ada kekurangan vitamin B12 dan asam folat. Yang kesembilan, ada obat-obatan seperti obat antipsikotik, obat malaria, misalnya seperti Pilkina, Oains, dan obat hipertiroid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maya Safitri. Penyakit agranulositosis. Apabila tubuh kekurangan granulosit dapat menyebabkan seseorang lebih rentan terserang infeksi. Agranulositosis menyebabkan tubuh tidak memiliki daya tahan tubuh yang cukup dan dapat menyebabkan mudah mengalami keluhan akibat infeksi bakteri kronis yang sering terjadi di kulit, paru-paru, tenggorokan, dan lain-lain. Saat ini, agranulositosis ditandai oleh penurunan secara absolut jumlah granulosit pada sirkulasi darah tepi dan biasanya terjadi pada neutrofil. Pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan seseorang menderita penyakit agranulositosis. Pemeriksaan yang perlu dilakukan seperti pemeriksaan sel darah lengkap. Hal ini dilakukan untuk memastikan jumlah sel darah dalam tubuh termasuk sel darah putih. Hitung neutrofil absolut juga dilakukan untuk melengkapi pemeriksaan sel darah lengkap. Faktor-faktor risiko penyakit agranulositosis. Wanita lebih sering terkena agranulositosis daripada pria. Itu bisa terjadi pada semua umur. Namun, bentuk-bentuk yang diwariskan dari kondisi ini lebih sering ditemukan pada anak-anak, yang biasanya meninggal jauh dari kondisi ini sebelum mencapai usia dewasa. Agranulositosis yang didapat paling sering terjadi pada orang dewasa yang lebih tua. Dampak penyakit agranulositosis. Jika tidak ditangani dengan baik, agranulositosis dapat menyebabkan sepsis. Sepsis adalah reaksi infeksi yang dapat membuat tekanan darah turun secara drastis serta kerusakan pada banyak organ. Kondisi ini adalah kondisi yang berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Upaya untuk pencegahan agar terhindar dari penyakit agranulositosis. Belum ada cara yang pasti untuk mencegah penyakit
penyakit agranulotosis. Namun, sangat penting bagi pengidap maupun pembawanya untuk mencegah terjadinya infeksi. Langkah pencegahannya mencakup penerapan pola hidup sehat seperti mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air, serta menjaga kebersihan pribadi dengan baik untuk mencegah infeksi. Saya Nur Syamsiati Fitri akan melanjutkan materi dari Maya Safitri. Cara pengobatan penyakit agranulocytosis. Yang pertama ada penggunaan antibiotik. Jika sebelumnya kamu memiliki riwayat penyakit infeksi, biasanya dokter akan memberikan pengobatan berupa antibiotik. Yang kedua, suntikan granulopti koloni stimulating factor atau GCSF. Obat ini biasanya digunakan untuk membantu tubuh memproduksi sel darah putih lebih cepat, khususnya neutrofil. Yang ketiga ada imunosupresan. Dengan memberikan obat jenis ini, maka obat berfungsi untuk menekankan respon kekebalan tubuh yang berlebihan. Yang keempat atau yang terakhir, transplantasi sumsum tulang. Jika seluruh pengobatan tidak berjalan optimal, penanganan terakhir akan dilakukan transplantasi sumsum tulang. Kesimpulan dari materi ini adalah penyakit agranulocytosis membutuhkan data gejala yang dialami penderita. Untuk menghasilkan output, diagnosa yang diadopsi oleh penderita. Gejala yang digunakan untuk mendapatkan hasil diagnosa penyakit agranulocytosis yaitu demam, lemas, sakit kepala, menggigil, dan berkeringat, kemerahan di sekitar wajah, radang tenggorokan, sariawan yang tidak baik, gusi berdarah, dan